Pemirsa, di tengah keterbatasan akses literasi di berbagai daerah, masih ada sosok-sosok yang dengan penuh semangat berjuang membawa cahaya pengetahuan bagi generasi muda. Salah satunya adalah Dina Marlita, warga Serang, Banten yang mendirikan Rumah Baca Langit, taman baca gratis untuk anak-anak di lingkungannya. Dan informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Bermodal kepedulian dan semangat gotong royong, Dina kini tengah menggalang dukungan melalui kampanye di benihbaik.com untuk membangun teras baca yang lebih layak. Upaya ini bukan sekedar soal buku, tapi tentang membuka jendela masa depan bagi anak-anak melalui literasi. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait kisah perjuangannya, kami sudah terhubung via Zoom dengan Dina Marlita. Selamat sore, Dina. Halo, selamat sore Mbak Dina. Halo Kak, Oke Mbak Dina, boleh sore Kak. dijelaskan terlebih dahulu bagi pemirsa Metro TV, sebetulnya Rumah Baca Langit ini apa sih? Di teras saja atau seperti apa sih Mbak Dina? Langit itu adalah tempat kegiatan belajar anak-anak, yang non-profit atau kita bisa sebut taman bacaan masyarakat atau titik baca, pojok baca. Ini beradanya di rumah Kak, baru di rumah. Jadi awalnya saya kan pegiat literasi selama 16 tahun relawan. Setelah itu saya punya buku-buku pribadi karena dulu susah kan punya buku ya. Akhirnya mengumpulkan buku sedikit-sedikit. Setelah itu kita buka pojok baca atau rumah baca di rumah gitu, seperti itu Kak. Baik, nah apa sih yang membuat Mbak Dina tergerak menjadi penggagas Rumah Baca Langit? Apakah karena kondisi di sana yang memang masih sulit akses literasi bagi anak-anak di sana, Mbak Dina? Terutama kan kalau kita akses literasi itu masih sulit ya Kak, terutama buku-buku bacaan bermutu buat anak-anak gitu ya. Karena kebanyakan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah itu adalah buku-buku pelajaran. Akhirnya karena kita ada buku-buku bacaan dan ada bantuan dari Benih Baik, JNE, Perpustakaan Nasional RI, terus lembaga-lembaga lain, Marta Hati Cakra Hadirasa, ada beberapa buku koleksi yang semakin bertambah sejak tahun 2020. Akhirnya kita membuka akses untuk anak-anak mempersilakan untuk baca di tempat kita ataupun di jam buku bacaan, seperti itu Kak. Mbak Dina, untuk Rumah Baca Langit dibuka setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Kita menyesuaikan dengan jadwal kegiatannya anak-anak Kak, karena kan kapan aja sih kita buka ya gitu. Tapi kita nyesuaiin dengan kegiatan anak-anak. Kalau mereka mau pinjam buku, baca buku, kita persilahkan seperti itu. Oke, nah Mbak Dina, kalau melihat antusias anak-anak di sana dengan adanya keberadaan Rumah Baca Langit ini seperti apa sih? Dan apa juga mungkin ingin Mbak Dina sampaikan, karena ini kan momen Hari Kebangkitan Nasional ya? Oke, yang ingin saya baca, yang ingin saya ini adalah momen di Hari Kebangkitan Nasional, terutama untuk menyediakan akses buku bacaan bermutu. Jadi kita saling bekerja sama, bersinergi agar gerakan literasi terutama untuk anak-anak di sekitar lingkungan kita melalui terutama di rumah ya, lingkungan keluarga itu dibuka agar anak-anak semakin giat untuk membaca buku, karena banyak yang nuduh tuh anak-anak tuh nggak hobi baca gitu ya, minat baca Indonesia rendah gitu. Padahal kan kenyataannya akses untuk memperoleh buku bacaan itu yang agak susah ya, karena kan harga satu buku itu lumayan mahal ya Kak, untuk kalangan yang ekonomi yang tidak bisa sanggup membeli buku bacaan seperti itu Kak.
Oke, baik Mbak Dina Ya. Marlita selaku penggagas Rumah Baca Langit. Semoga banyak teman-teman baik yang hari ini tergerak hatinya untuk membantu anak-anak untuk mendapatkan akses literasi dan juga mendapatkan buku-buku yang berkualitas di Rumah Baca Langit. Terima kasih Mbak Dina sudah bergabung bersama kami.